Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi analisa laporan keuangan, yaitu analisa perbandingan tren atau analisa tren. Baiklah, kita langsung saja. Ini ada sebuah contoh. Saya sudah mencatat laporan keuangan PT Bima Sakti Tbk neraca komparatif per 31 Desember 2013 sampai dengan 2016 dalam ribuan rupiah. Ini tahun 2013 data-data keuangannya. Kemudian ini 2014, 2015, dan tahun 2016. Ini neraca atau laporan posisi keuangan terdiri dari aktiva serta pasiva atau hutang dan modal. Syaratnya untuk analisa tren ini minimal ada 2 atau 3 periode yang akan dianalisa trennya, yaitu ini 2014, 15, dan 16. 2013 kita jadikan sebagai tahun dasarnya. Jadi di sini cukup Anda mengambil data-data laporan keuangan perusahaan ya, beberapa periode, bahkan lebih banyak itu lebih bagus. Ini saya contohkan 4 periode yang akan diambil trennya, yaitu 3 periode 2014, 15, dan 16. Oke, kita lihat di sini. Untuk analisa tren ini, hitunglah berapa persen proporsi tren dari neraca komparatif di atas. Disusun laporannya dalam neraca tren. Setiap akun aktiva maupun pasiva tahun 2014, 15, dan 16 dihitung berapa trennya yang diambil dari tahun 2013 yang ini ya. Jadi diambil dari sini. Oke. Buatlah kolom sebagai berikut seperti ini. Kolom-kolomnya ya. Jadi di sini ada 4 periode, tapi yang akan dianalisa trennya yaitu hanya 3 periode saja. 13-nya kita jadikan tahun dasar 2014, 15, dan 16 dari atau dengan tahun 2013 dibandingkannya. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah masukkan ke sini di Excel. Ini sama persis ya dengan yang ada di sini. Ini di Microsoft Word. Kemudian semua data-data keuangan di sini dari neraca atau laporan posisi keuangan ini saya masukkan. Caranya masukkan dulu ke Microsoft Excel supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Baiklah, kita lihat di sini 4 periode data-data keuangannya sudah masuk semua ya. Hapus saja dulu. 4 periode sudah masuk semuanya. Kemudian untuk dianalisa trennya yaitu 3 tahun, mulai dari 14, 15, dan 16. Caranya sangat mudah sekali. Di tahun 2014 ini kita bandingkan dengan 2013, 2015 dengan 2013, dan 2016 dengan 2013. Untuk rumusnya sangat mudah sekali. Ini di Excel sangat gampang ya. Kita seperti biasa dalam Excel untuk perhitungan ada tanda sama dengan, kemudian tanda kurung sama dengan. Ini 2014 kan yang ini ya, akan dibandingkan dengan 2013 sama dengan tahun 2014 dikurangi tahun 2013, kemudian kurung tutup dibagi tahun 2013. Ini dari tahun 2014 ya, dibagi tahun 2013 dikali 100%. Nah gitu ya. Ini hasilnya. Nah ini analisa tren ini harus pakai persen, menggunakan persen ya. Nah ini 84,5
dari 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Tapi untuk selanjutnya, untuk menghitung berapa ini kas ya, ini sebagai salah satunya adalah contoh dari kas dulu ya. Ini kas sudah saya hitung. Bagaimana untuk menghitung piutang dagang, persediaan, dan ini total aktiva lancar dan total aktiva tetap pun ini semuanya harus dibandingkan berapa trennya. Caranya ini sangat mudah, tidak usah diketik satu persatu setiap kolom, melainkan ini kan ada di C. D min C9. Nah ini C9 itu ada di tahun 2013. Soalnya 2015 pun ini dibandingkannya dengan tahun 2013. 2016 dibandingkannya juga dengan tahun 2013. Makanya yang C9 ini kita harus kunci terlebih dahulu di sini ya dengan simbol dolar. C-nya kita kunci dulu supaya mengarahkannya ke tahun 2013 semua ya. Kita kunci sama ini juga. Nah, ini ada lambang dolar seperti ini. C kita kunci. Dan selanjutnya yang 9-nya jangan dikunci, soalnya nanti kan ini ya dari 9, 10, 11 dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang dikunci hanya C-nya saja. Itu. Kita enter. Ini masih tetap angkanya walaupun sudah saya kasih dolar. Kita copy pastekan ke kanan ya, ke samping dan ke bawah. Nah ini contohnya ke samping, kemudian kita ke bawah, gak apa-apa, kita seperti ini aja dulu. Nah ini yang ini kita hapus saja ya, yang ini kita hapus saja. Jadi sudah ada hasilnya semua. Jadi di sini harus pakai tanda dolar ya untuk mengunci yang tahun 2013, karena apabila satu persatu itu ya lumayan lama lah, agak rumit. Ini masih mending cuma sedikit ya akun-akun yang ada dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan ini. Jadi sebaiknya untuk formulanya, caranya kita kunci yang tahun 2013. Jadi jika Anda mengerjakan, Anda lihat di tahun dasarnya itu ada di kolom berapa, di kolom apa ya, di kolom C atau di kolom D atau di kolom B. Silahkan ya dilihat nanti, jangan sama persis dengan saya. Kalau Anda sama persis menyimpannya di C ya, yang dikuncinya adalah yang C ini. Kita cek ya yang ini. Tadi ini kan sudah, misalnya kita simpan di sini yang tahun 2015. Jika Anda ingin memastikannya, misalnya sama dengan ini kan tahun 2015 ya. Tahun 2015 dikurangi kas ya, ini masih kas. Tahun 2013 kemudian kita kurung tutup, dikasih kurung tutup, dibagi tahun 2013 dikali 100%. Ini untuk memastikan saja ya. 20% sama kan? Ini yang menggunakan seperti ini, yang dikopi dari tahun 2014 ke tahun 2015 juga ke tahun 2016, dan ini saya hitung secara langsung dan ini hasilnya sama. Kita cek lagi ya yang tahun 2016 untuk memastikan saja ya. Jadi kalau dihitung satu-satu ini cukup rumit juga, harus ngetik berulang-ulang. Tahun 2016 ya. Tahun 2016 dikurangi tahun 2013 kurung tutup, kemudian dibagi tahun 2013 dikali 100%. Ini sama ya, untuk memastikan saja 40,8% sama ya. Kita hapus. Oke. Jadi cukup dengan rumus seperti ini dalam Excel, kemudian di copy ke samping, kemudian di copy juga ke bawah seperti ini. Nah garisnya tinggal kita bikin lagi ya. Ini misalnya perlu untuk dikasih garis ya. Oke, seperti ini.
sengaja saya ini kasih tanda kuning supaya lebih mudah untuk membandingkan antara tahun berikutnya dengan tahun sebelumnya yang diambil sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2013. Ini semua sudah ya, jadi kita kasih selanjutnya interpretasinya ya. Ini kita kasih hitam untuk total aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian ini untuk total aktiva secara keseluruhan kita kasih tanda merah, di bold juga. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, seperti ini. Ini sudah beres ya untuk melakukan penghitungan analisa tren. Nah, selanjutnya dari hasil analisa tren yang sudah kita hitung seperti ini, barulah kita memberikan interpretasi serta kesimpulannya. Misalnya ini kas ya. Kas ini dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan ya. Dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan. Dari tahun 2013 ke tahun 2016 ini sama mengalami kenaikan. Tetapi berapa sih proporsinya? Berapa persen ya? Ini sudah kelihatan. Nah, di sini kasih yang misalnya ini kas ya. Kas apabila dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu misalnya ini ya, bahwa kas apabila dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu bahwa pada tahun 2014 naik sebesar yang ini ya, 20,0%, 20,0% gitu ya. Itu misal. Dan ini bisa dilanjutkan ya. Demikian juga misalnya ini untuk kas ya. Demikian juga pada tahun 2015 berapa naik? Mohon maaf, ini tahun 2014 saya salah ketik. Naik sebesar, kita ganti saja ya, mohon maaf saya salah lihat, 84,0% gitu ya. 84,0%, sorry. Nah, yang 2015 20,0%. Tahun 2016 40,8%. Dan ini kita lihat kenaikan tertinggi pada tahun 2014. Nah, itu di interpretasinya ya, di kesimpulannya dikasih seperti itu. Dikasih keterangan seperti itu. Dan ini dilanjutkan juga bagaimana piutang dagangnya, bagaimana persediaannya, dan seterusnya. Kemudian totalnya pun ini mana yang paling besar kenaikannya. Dan di sini untuk total aktiva lancar pada tahun 2015 ini 0% trennya ya. Namun secara keseluruhan untuk total aktiva ini ada kenaikan sebesar 4,5% dan naik kembali pada tahun 2016 sebesar 8,9%. Jadi semua ini harus dikasih interpretasinya ya. Begitu. Jadi bagaimana setiap akun ini, apakah ada kenaikan atau penurunan. Contoh ini yang piutang dagang, trennya ini selalu minus dan ini mengalami penurunan. Yang minus-minus ini mengalami penurunan. Begitu. Oke, baiklah, itulah cara penghitungan analisa tren dengan Microsoft Excel yang sangat mudah. Caranya cukup dengan membuat
rumus atau mengetikkan rumus di salah satu kolom ini, kemudian dapat di copy ke kanan, ke samping ya maksudnya, dan ke bawah begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.